Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya tergenapilah seluruh amal kebaikan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga tercurah limpah sholawat kepada Nabi kita, kekasih kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, juga umat hingga akhir zaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saya hari ini lagi seneng banget. Kelihatan ya? Ya, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan barangkali salah satu kegembiraan ini karena beberapa hari yang lalu kita ikut merayakan Aidul Ghazzah. Ya, apa? Aidul Ghazzah. Jadi kembalinya saudara-saudara kita ke rumah mereka lagi. Jadi kalau kita biasanya Ramadan dulu baru Idul Fitri ya. Baru kita dengar takbir. Gimana takbirnya kalau Idul Fitri? Ya, Allahu Akbar walillahilham. Dan seumur hidup, kira-kira 35 tahun hidup, saya belum pernah dengar takbir yang semenggetarkan ini, semengharukan ini, dan sedahsyat ini. Dan takbir itu bukan takbir yang diserukan ketika Idul Fitri, tapi diserukan sebagai bentuk mereka menang. Mereka menang atas tindakan kekejaman, kekejian, dan kebrutalan Zionis. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh mereka yang turun langsung ke jalan. Mereka yang terlibat dalam peperangan. Mereka yang terlibat dalam penderitaan dan kekurang pangan, kekurang sandang, kekurang papan. Dan kita meskipun bukan orang yang merasakan langsung, karena kita adalah bagian dari Muslim juga, yang ketika sebagian dari Muslim itu terluka, maka kita pun merasakan sakitnya. Maka ketika mereka bilang Allahu Akbar walillahilham, dada kita ikut bergetar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah bagian dari kemenangan yang awal dan semoga Allah sampaikan kemenangan yang berikutnya. Dan kita mungkin bukan penduduk Palestina, bukan orang-orang yang sedang menjaga Al-Quds hari ini. Tapi saya yakin kita masing-masing berada dalam peperangannya sendiri. Jadi diri kita sekarang sedang berperang, entah melawan kemalasan diri, melawan ketidaksabaran diri, melawan ketergesa-gesaan diri, melawan keinginan yang tanpa batas itu, melawan nafsu yang kadang membawa kita pada tempat yang tidak kita inginkan, dan seterusnya. Dan kita berharap pada peperangan kita ini, kita juga menang. Seperti Aidul Ghazzah itu, kita juga bisa menang. Dan di akhir peperangan ini kita juga bisa bertakbir Allahu Akbar walillahilham. Bulan apa sekarang? Sya'ban. Kemarin bulan apa? Rajab. Bulan depan bulan apa? Ramadan. Berarti berapa hari lagi kita menuju Ramadan? 28, 29. Terdapat khilaf pada ulama ya, pada junjungannya masing-masing. Tapi ala kulli hal, semoga Allah barokahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Allah hantarkan kita pada Ramadan yang mulia, dan kita bisa berpulang nanti dengan Ramadan yang membekas bahagia. Nah, oke, kita buka dulu di surat Al-Baqarahnya. Kita mau tilawah, tapi tilawahnya bukan yang ayat 183. Saya pengen tilawahnya yang ayat 186.
Jadi di satu halaman yang sama ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas banyak ayat yang saling bersambung, saling berkaitan, dan temanya masih satu, yaitu tentang Ramadan. Sudah? Sudah? Ketemu? Oke. Seperti biasa saya talkin dulu, nanti teman-teman ikuti, dan kita berlindung kepada Allah dari nafsu yang membuat kita hendak membaca dengan keindahan bacaan, dengan bacaan yang terbaik. Udah, kita berlepas diri dari itu dan kita berlindung kepada Allah dari itu. Kita membaca dengan hati saja, kita membaca dengan iman saja. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada yang suka dengan ayat ini juga? Ada? Ayat tentang apa ini? Pengabulan doa. Terus apa lagi? Allah itu dekat. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau mau doanya dikabulin harus nurutin dulu apa yang Allah perintahkan. Oh, Masya Allah, mumtaz. Barakallah Ibu. Sebelum kita membahas ayat ini, saya mau tanya dulu, kalau ada kata Ramadan, teman-teman yang terpikir dalam benaknya apa? Puasa. Kenapa yang pertama puasa? Memangnya kalau nggak Ramadan nggak puasa? Oh iya, karena itu yang diwajibkan. Jadi Ramadan itu identik dengan puasa. Terus apa lagi? Al-Quran, Tarawih. Karena nggak ada ya di bulan lain ya, selain Ramadan nggak ada tarawih. Terus apa lagi? Lailatul Qadar. Terus apa lagi? Ngabuburit. Ibu-ibu emang ngabuburit? Kita masak Bu di dapur, nggak sempet ngabuburit. Itikaf. Terus apa lagi? Bulan pengampunan. Terus apa lagi? Banyak-banyak sodako. Terus apa lagi? Takjil. Ini kelihatan nih yang suka makan nih berdasarkan jawabannya ya. Apalagi? Sahur. Oh, kalau puasa sunnah nggak sahur ya? Oh, beda, nggak rame. Oh iya. Oh, benar heboh. Ngerasa nggak sih?
Oh iya, Masya Allah ya. Dan nggak ada ya kalau nggak bulan Ramadan ya. Oh, ibu curhat. Ya, kayaknya baru mau tidur nih, udah gombrang-gambreng di luar. Masya Allah ya. Tapi di dalam benak kita sepakat kalau Ramadan itu seperti bentuk perayaan. Bahkan lebih heboh daripada Idul Fitri itu sendiri. Kalau yang saya rasakan, kan beberapa orang Idul Fitrinya itu nggak kemana-mana. Heboh Idul Fitri itu untuk yang mudik aja. Yang nggak mudik ya biasa aja tuh gitu kan ya. Ya Masya Allah, Alhamdulillah dalam 1 tahun ini, dalam 12 bulan ini, Allah beri 1 bulan yang kita itu penuh dengan perayaan, penuh dengan gegap gempita, penuh dengan sesuatu yang kayaknya nggak ada yang nggak kita suka gitu. Jadi kita berpositive thinking atau berprasangka baik bahwa kedatangan Ramadan memang bulan yang kita tunggu-tunggu. Kedatangan Ramadan bahkan seperti kita merindukan jauh-jauh hari sebelum bulan ini tiba. Coba saya tanya, teman-teman dalam kondisi apa rindu dengan Ramadan? Pas lagi capek, bener nggak? Pas lagi capek sama hiruk pikuk dunia, pas lagi ngerasa kok kegiatan kita kok flat aja atau nggak ada maknanya, atau pas lagi ngerasa beban hidup itu sedang berat-beratnya. Ini bener nggak? Apa saya aja yang ngerasa begini? Kurang lebih lah ya. Jadi ternyata ketika kita dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi sedang turun, dalam kondisi sedang lemah, itulah kondisi dimana kita merindukan Ramadan. Karena memang bagi umat Islam Ramadan itu kebahagiaan. Ramadan itu kayak sebuah tempat yang kalau kita masuk ke sana, kita pulang itu yang kita bawa banyak banget. Ramadan itu kalau bagi saya itu seperti curah-curah hujan, yang kalau kita berdiri di bawahnya, kita dapat kesegarannya, kita dapat energi positifnya, kita juga bisa bawa pulang air sebanyak-banyaknya. Membasuh kekeringan hati kita, membasuh gersangnya pikiran kita karena terlalu banyak menyimpan amarah, kesedihan, luka dan sebagainya. Jadi semoga sebagaimana yang Allah sabdakan dalam Al-Baqarah ayat 184 yang nanti akan kita bahas juga di sini, dalam lebih tepatnya di ayat 185, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Apa maknanya? Jadi ketika Al-Quran turun di sebuah bulan, di sebuah waktu, di sebuah tempat, artinya waktu tersebut, tempat tersebut pasti akan dimuliakan. Jadi kenapa dari 12 bulan itu Ramadan dianggap atau diistimewakan atau yang paling dimuliakan? Karena di dalamnya lah turun Al-Quran. Dan Al-Quran itu seperti jalan pintas seorang hamba untuk berbicara dengan Robnya. Jadi dahulu orang-orang itu ketika mau berdoa, ketika mau meminta, ketika mau mengharapkan kebaikan, mereka itu mencari orang solih untuk diminta, tolong doakan aku begini ya, tolong bilang sama Tuhan kita kalau aku begini, aku begitu. Tapi Al-Quran ini sebagai kabar gembira bahwa gak perlu itu semua, kamu bisa langsung berkomunikasi dengan Robmu kapanpun kamu mau. Jadi Al-Quran itu dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa dia risalati Robbi. Apa itu risalati Robbi? Surat cinta untukku dari Robku. Jadi Al-Quran itu bukan turun untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga untuk kita secara personal. Surat cinta itu datang berbicara kepada kita langsung dari Allah dan untuk kita, bukan untuk orang lain saja, tapi juga kita secara pribadi. Kan kadang kita pernah ya dalam satu ayat yang sama kok antara kita dan teman kita rasanya beda, karena hati kita beda, masalah kita beda, kebutuhan kita beda, dan bisa jadi interpretasi yang berbeda itu sama-sama benar, sama-sama yang kita butuhkan. Sebagaimana dahulu Al-Quran turun dan mengubah jazirah Arab yang awalnya jahiliyah menjadi terang benderang, yang bahkan mengubah peta dunia, mengubah arah peradaban, maka bayangkan betapa menakjubkannya Al-Quran itu, bagaimana kekuatan atau kedahsyatan Al-Quran itu
untuk bisa mengubah hati kita. Dan kenapa Ramadan menjadi waktu khusus kita dengan Al-Quran? Nah, kita coba ulas dari ayat 183. Ada yang bawa terjemah, teman-teman? Ya, siapa yang mau baca artinya dari ayat 183? Satu ayat aja dulu. Boleh, Mbak Ani, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, satu ayat dulu ya. Ya ayyuha. Ya ayyuha apa artinya? Wahai orang-orang. Ini kayaknya nggak ikhlas ya. Apa artinya ya ayyuha? Wahai orang-orang yang beriman. Iya, nggak ada beriman ya. Ya ayyuha aja. Ya ayyuha itu artinya wahai. Wahai aja. Iya. Jadi dalam bahasa Arab beberapa panggilan itu ada bentuknya. Di antara panggilan itu adalah ya ayyuha. Tapi kalau teman-teman mau memperdalam bahasa Arab, ingatlah bahwa kata ya ayyuha itu adalah panggilan sayang. Jadi kalau misalnya kita manggil orang cuma namanya aja, misalnya saya dipanggil Aulia gitu, beda nggak kalau misalnya Auliaku? Kira-kira siapa yang manggil gini ya? Beda nggak rasanya? Beda. Jadi ya ayyuha itu sebetulnya panggilan sayang. Dan coba yang dipanggil dengan panggilan sayang itu siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di sini Allah tidak sebutkan imannya sebesar apa. Bahkan ketika di dalam hati hanya ada iman sebesar biji sawi pun kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dipanggil ini. Jadi bahkan dalam beberapa uraiannya Ustadz Fitrian Kadir menjelaskan, kalaupun dia tidak ibadah nih, kalaupun dia tidak sholat, dia tidak taat kepada perintah Allah, tapi dia yakin di dalam hatinya ada Tuhan, dan itu Ahad atau Esa, dan itu adalah Allah, itu cukup untuk membuat dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipanggil ini. Gimana? Kira-kira ngerasa diistimewakan gak sih? Ada yang memanggil kita, dan itu zat yang maha tinggi. Coba teman-teman yang pernah kuliah, pernah nggak dipanggil langsung di hadapan rektor ngomong face to face? Pernah nggak? Atau misalnya yang baru kemarin habis ikut kajian, Ustazah Halimah Alaidrus, pernah nggak ngobrol langsung sama beliau langsung? Ini Ustazah di sini, teman-teman di sini pernah nggak? Belum pernah kan? Kalau dipanggil kira-kira perasaannya gimana? Terus dipanggil itu pakai namanya gitu. Misalnya Dela. Beda nggak rasanya? Sama misalnya ada ajudan yang bilang, Dela dipanggil Ustazah. Mana yang lebih enak, dipanggil sama Ustazah langsung apa dipanggil sama ajudannya? Langsung kan? Ini Allah loh yang manggil, ya ayyuhalladzina amanu. Kerasa nggak istimewanya kita? Kita dipanggil nih gitu, dipanggilnya langsung sama zat yang maha tinggi. Nah kalau dipanggil sama zat yang maha tinggi berarti kita datangnya itu kan dengan penuh keistimewaan ya. Lebaik ya Allah, lebaik gitu. Kami datang ya Allah, kami datang. Nah pertanyaannya ada apa nih? Kenapa sama Allah dipanggil gitu kan? Kutiba alaikumus syiyam. Apa artinya kutiba? Telah datang. Diwajibkan. Apa lagi? Diwajibkan. Kutiba itu artinya kataba yaktubu itu menulis. Jadi kitab itu adalah buku yang di dalamnya ada tulisan. Berarti dituliskan untukmu. Jadi maksudnya apa tuh? Ini kita nyuruh anak kita belanja ya. Anaknya umur 7 tahun. Terus Dek beliin bawang 1/4, cabai merah 5.000, cabai kecil 3.000, cambah 2.000, teri 1/4. Kira-kira inget nggak dia? Gak inget kan ya? Akhirnya yang dilakukan ibunya apa? Ditulis. Nih kasihin ibu sayur, gitu kan? Nanti sama anaknya dibawa tulisan itu pulang bawa belanjaan sesuai dengan keinginan. Jadi ditulis itu artinya permintaan kita penting kan? Permintaan kita penting dan kita pengen yang dilakukan tuh sesuai dengan permintaan. Maka kutiba, dituliskan atas kamu asyam, berarti artinya Allah itu pengen loh
kita itu siam, dan Allah pengen kita melakukan siam itu sebagaimana yang Allah inginkan. Jadi nggak salah tuh siamnya. Kita nggak salah belanja sebagaimana anak-anak yang diperintah sama ibunya ke warung dan sebagainya. Awalnya kita dipanggil dengan panggilan sayang. Kita udah datang dengan bersegera. Terus tiba-tiba kok ya ternyata mau disuruh gitu. Ya misalnya kita adik sayang gitu. Kan udah seneng ya, ada apa nih? Dan udah datang belanja ke warung dong. Kira-kira ini kita sebagai manusia agak turun nggak ke ininya? Gegap gempita dalam hatinya agak turun nggak? Ya disuruh belanja gitu nggak? Kenapa cuma satu ya yang jawab ya? Ibu-ibu halo, sudah bobo siang? Belum. Udah nggak apa-apa, majelis itu tempat bobo siang yang damai sekali. Lanjut ya. Jadi awalnya kita dipanggil dengan panggilan sayang, tapi ternyata ada perintah di situ. Tapi yakinlah ketika Allah memberikan perintah pun Allah kasih dengan kalimat yang sebaik-baiknya, dengan panggilan yang sebaik-baiknya. Alaikumusiyam, maksudnya apa asyam? Asyam itu apa sih, teman-teman? Puasa. Puasa itu artinya apa? Yang ditahan apa aja? Hawa nafsu, makan minum, terus lapar haus makan minum banyak banget ya. Terus amarah, terus hubungan biologis, apa lagi? Udah itu dong ya. Cuma sedikit kan ya. Ini kalau saya simpulkan ini cuma 3 loh. Pertama makan, menahan dari makan dan minum. Dan yang ketiga adalah bercampur dengan pasangannya, antara suami dengan istri. Jadi cuma 3 kan perintahnya. Tapi coba saya tanya, 3-3-nya ini di luar puasa halal atau tidak? Halal kan ya. Jadi kenapa sama Allah kita itu disuruh berpuasa? Ini adalah bagian dari training. Ketika kita menahan yang halal aja bisa, apalagi 30 hari lamanya, artinya setelah Ramadan ini kita akan mampu menunaikan, menjauhkan diri dari menahan bukan hanya yang halal tapi juga yang haram. Kalau yang halal aja kita bisa tahan, apalagi yang haram. Makanya di sini akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu goalnya adalah kita bertambah takwanya. Karena puasa itu menahan dari yang halal. Kalau yang halal kita bisa tahan, apalagi yang haram. Dan kenapa dalam setiap tahun selalu berulang nih Ramadan, berulang lagi Ramadan? Kenapa? Padahal kan kalau kita udah masuk Ramadan nih, selesai Ramadan la'allakum tattaqun, kita udah bertakwa nih. Ya udah kan, kita nggak butuh apa-apa lagi kalau udah bertakwa. Tapi kenapa di tahun berikutnya masih ada Ramadan? Tahun berikutnya masih ada Ramadan, kenapa? Iya, karena ketakwaan ataupun bahkan iman di dalam hati kita itu bisa naik dan bisa turun. Jadi kalau Ramadan datang kita penuh nih ketakwaannya, nanti Syawal datang, bulan berikutnya datang, 11 bulan berikutnya kan kita udah bekerja lagi ya, menghadapi manusia dengan segala keragaman sifat dan emosionalnya itu, dan kita pada akhirnya lelah lagi dan butuh dicas lagi. Maka Ramadan benarlah menjadi bulan untuk mengisi kembali energi. Udah, 1 ayat ini sudah dapat maknanya. Dapat apa tadi? Kita dipanggil dengan panggilan sayang untuk dikasih perintah. Tapi bahkan ketika memerintah Allah gunakan kalimat yang sebaik-baiknya. Perintah ini untuk menjadikan kita naik lagi takwanya dan seterusnya. Di ayat 184 di sini ada beberapa keringanan untuk orang-orang yang tidak bisa berpuasa. Tapi di ayat 185 sebagaimana tadi sudah kita bahas di awal ya, Syahrul Ramadan alladzi, apa lanjutannya? Ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi ternyata di sini dipisahkan antara puasa dengan bulan Ramadan. Puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi ketika puasa saja bisa meningkatkan takwa, apalagi ketika puasanya di bulan Ramadan.
Karena puasa yang selain Ramadan kan hanya beberapa hari ya. Senin Kamis berapa hari? 2 hari sepekan. Dalam 1 bulan ada Ayyamul Bid berapa hari? 3 hari. Terus puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Puasa yang banyak lagi ada berapa hari? Puasa Daud misalnya berarti dalam 1 bulan ada 15 hari ya. Tapi tidak ada yang benar-benar puasa 1 bulan full kecuali bulan Ramadan. Maka rasakanlah dahsyatnya efek puasa ini ketika dilakukan di bulan Ramadan. Di sini ada beberapa penjelasan, tapi di antara kalimat yang saya suka adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wala yuridu bikumul usra. Apa artinya? Allah itu menginginkan kamu kemudahan dan tidak ingin sulit. Oke. Allah menginginkan untukmu kemudahan, bukan kesulitan. Nah, sekarang kita coba lihat struktur kalimatnya ya. Yuridullahu bikumul yusra. Jadi kalau misalkan Allah menginginkan untuk kita, seharusnya kalimatnya adalah yuridullahu lakumul yusra. Pakai lam, tidak pakai ba. Tapi di sini ternyata Allah menyebutnya dengan yuridullahu bikumul yusra. Artinya kemudahan itu tuh menyatu ke dalam diri kita, dengan kita. Jadi Allah pengen dengan kita itu menyampaikan kemudahan bukan kesulitan. Paham nggak bedanya? Kalau Allah menginginkan kemudahan untuk kita, berarti kan objeknya adalah kita. Tapi kalau Allah menginginkan kemudahan dengan kita, artinya pelakunya itu kita. Kita loh yang memberikan kemudahan. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Hudan linnas. Hudan linnas itu apa? Petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk tersebut, wal furqan, dan menjadi pembeda. Ya, Masya Allah. Jadi ketika Al-Quran itu turun, ketika Al-Quran itu menjadikan sebuah bulan menjadi mulia, menjadi istimewa, karena ada efek yang diberikan oleh Al-Quran. Efek itu sampai mengubah peradaban, sampai mengubah peta dunia. Al-Quran itu turun hudan linnas, bukan hanya untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman, tapi juga untuk manusia secara umum. Berarti kalau kita bukan muslim, misalnya orang lain, saudara kita lah atau tetangga kita misalkan bukan muslim, punya hak nggak untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Punya. Terus punya hak nggak untuk bisa mendapatkan mukjizat dari Al-Quran? Atau keistimewaan-keistimewaan dari Al-Quran? Nah, pertanyaannya caranya gimana? Apa kita ketok pintu kita tetangga yang agamanya Hindu misalnya, tok-tok-tok, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nggak? Kita bakal dilaporkan nggak sih? Jadi mengganggu kerukunan umat beragama. Atau misalnya, saya punya cerita tapi ini agak konyol ya. Dan ternyata itu saya pernah melakukan hal itu waktu masih SMA. Jadi ada teman kami yang dia agamanya Kristen. Dan dia itu sering nanyain tentang Islam, tentang Al-Quran gitu. Terus kami pada saat itu yang baru banget hijrah, baru banget belajar, baru banget bergabung di Rohis, itu langsung kasak kusuk kan. Itu si A itu kenapa ya kok suka nanyain agama Islam padahal dia kan Kristen gitu. Jadi kita tuh dalam sebuah pergumulan gitu ngobrol. Kalau gitu kita Islamkan aja dia gitu. Jadi dengan namanya apa sih, lugu ya, dengan lugunya kami yang waktu masih SMA itu. Dulu itu lagi ramenya Ustazah Irena Handono, tahu nggak ibu-ibu? Masih ingat ya? Jadi beliau kan tadinya biarawati, kemudian hijrah, kemudian menjadi mu'alaf, kemudian beliau jadi pendakwah gitu, menceritakan di agamanya yang dahulu itu seperti apa. Nah, akhirnya kami itu ngajak teman kami ini, kita ke Bandar Lampung yuk. Saya dulu di Pringsewu sekolahnya. Bandar Lampung yuk, ngapain? Main aja, ada acara bagus gitu. Habis itu dia nggak ada curiga nih, karena selama ini kan kita berteman baik ya. Dan itu kita ada beberapa 5 orang kayaknya nggait satu orang Kristen ini biar diislamisasi oleh Ustazah Irena Handono. Terus bayangkan apa yang terjadi di sana.
Jadi kok tiba-tiba dia disuruh masuk masjid gitu. Terus di sana kok ramai orang gitu. Terus di dalam situ dia merasa kalau mungkin agama dia dibongkar gitu, kelemahannya, kekurangannya, bla bla bla. Jadi pulang dari situ dia tuh diem aja. Terus gini. Terus kita yang di belakang, kita ini dosa nggak sih? Dan sampai hari ini saya masih ingat kejadian itu. Dan setahu saya sampai hari teman saya masih Kristen. Jadi bukannya jadi pindah agama, tapi kayaknya semakin menjauh dari agama Islam. Karena keluguan kami anak-anak rohis yang tidak tahu apa-apa ini. Gitu. Saya nggak tahu dia masih ingat nggak ya kejadian itu. Udah lama banget nggak ketemu. Tapi intinya adalah ternyata untuk mengenalkan Islam nggak gitu caranya. Ya nggak sih? Nggak gitu caranya. Pemaksaan ya. Ayo gitu, asyhadu. Kan nanti malah jadi dia datang tidak dengan kerelaan hati. Jadi ada seorang Badui waktu itu pernah mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Badui itu bilang kayak gini, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau nggak salah belum menyebutkan Rasulullah. Ya Muhammad, aku mau masuk Islam katanya, tapi aku cuma mau sholat dua kali aja sehari, kata orang Badui ini. Ini sahabat kasak kusuk nih, otak banget orang ini gitu kan. Mau masuk Islam tapi nawar gitu, sholatnya pengennya cuma 2 kali aja. Dan mungkin kita juga setuju kan sama sahabat ini, nggak usah diterima aja, ngapain gitu, nggak ada dia juga Islam nggak rugi dan sebagainya. Tapi tahu nggak jawaban Rasulullah apa? Teman-teman tahu nggak jawaban Rasulullah apa? Boleh, silahkan. Kok husnuzon sekali? Tahu nggak hadisnya sih? Apa tebak-tebak berhadiah ini? Wah. Jadi ketika orang Badui itu menawar, dia mau masuk Islam, tapi pengen sholatnya 2 kali aja satu hari, kata Rasulullah nggak bilang boleh, tapi Rasulullah bilang silahkan. Kenapa? Jadi sahabat tuh langsung, ya sahabat kan pada saat itu dengan penuh giroh ya, penuh semangat berdakwah ya. Ya Rasulullah, apakah syariat baru telah turun? Ya kan kita sholat 5 kali nih, kok dia 2 boleh nih gitu kan? Apa kita sholatnya 2 kali aja gitu kan? Itu pikiran kita tapi ya bukan pikiran sahabat ya. Tapi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syariat baru telah turun? Jawaban Rasulullah adalah, biarkan dia sholat sesuka hatinya, sampai nanti nikmat itu datang, dia akan sholat 5 waktu dengan sendirinya. Gitu. Jadi sama teman-teman kita yang agamanya mungkin belum mengenal Islam, belum tergerak hatinya untuk bisa belajar Islam, belum mau juga untuk mengetahui Islam itu indah banget loh. Barangkali memang belum ada jalan untuk bisa menggerakkan hatinya. Bahkan jangankan orang-orang yang non muslim, yang muslim aja sholat kan masih ngapain sih gitu, kita jengkang-jengking siang malam ini gitu. Masih ada di antara kita, barangkali di antara kita yang duduk hari ini, ketika sholat itu masih nanya kenapa kita masih harus sholat, kan kita udah Islam ya udah aja gitu dan sebagainya. Tapi dari hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita belajar bahwa nikmatilah ibadah itu. Jadikanlah ibadah itu sebuah kenikmatan sampai kita rela untuk melakukannya dan tidak ada rasa beban sedikit pun. Maksud dari hudan linnas, petunjuk bagi manusia atas Al-Quran itu berarti bukan kita ngomong dengan bahasa Al-Quran kepada orang lain, tapi menjadikan Al-Quran itu melebur dalam diri kita. Jadi tubuh kita ini didesain untuk melakukan kebaikan. Coba ya, misalnya gini, kita kita lagi dalam kondisi nggak enak nih, terus udah beres-beres, tiba-tiba ayam tetangga masuk, ayam kecil yang piyik-piyik yang nggak ada tenaganya itu masuk terus cerit. Ya, yang habis kita pel dengan segenap jiwa itu ternyata ada najisnya. Jadi yang di dalam bayangan kita, aku harus bersihin lagi, ngepel lagi, nggak cukup sekali karena ini adalah najis. Tapi karena pada saat itu misalnya kita lagi rungsing banget nih, kita ngambil batu, kita timpuk tuh ayam, mati seketika. Deg-degan nggak? Deg-degan kan ya? Karena kita ngerasa salah, kita ngerasa kok aku marah ya, padahal itu ayam masih piyik banget. Menyesal nggak? Menyesal. Jadi ternyata perbuatan buruk itu bikin diri kita nggak nyaman.
Kenapa? Karena memang diri kita diciptakan untuk melakukan kebaikan. Kalau di Al-Baqarah ayat terakhir ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kasabah di situ ada dua bentuk. Yang pertama, laha ma kasabat. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan, itu bentuknya dengan kasabat. Kata aktif. Jadi kita melakukannya dengan sukarela. Tapi 'alaiha maktasabat artinya kalau kita melakukan sebuah keburukan, di situ ada tambahan satu huruf alif, iktasaba. Artinya ketika kita melakukan keburukan, itu tuh kita butuh effort banget loh. Kita butuh tenaga banget loh, dan itu capek banget loh. Kayak orang yang kalau mau mencuri ya. Jadi tetangga sebelah saya, tapi ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi mereka itu kehilangan seluruh perabotan rumahnya di siang hari. Orangnya nggak ada di rumah sama sekali, dan siang-siang itu ada mobil pickup turun, terus kayak ngangkut barang biasa merekanya, kayak pindahan. Jadi tetangga kan nggak curiga ya, oh lagi pindahan nih. Ternyata di sore hari waktu tetangga saya pulang, tante kami kemalingan katanya. Jadi kan kita kan sampai nggak sadar kalau dia adalah maling, berarti dia udah training luar biasa kan untuk bisa seprofesional itu. Training itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh strategi, butuh ilmu, butuh biaya. Sementara kalau kita beli, kita cuma nyediain uang, datang ke toko beli, udah jebret selesai. Jadi mana yang lebih mudah? Melakukan sesuatu yang halal atau melakukan sesuatu yang haram? Sebetulnya yang haram. Dan yang membuat kita nyaman sebetulnya adalah melakukan kebaikan dan melakukan sesuatu yang halal. Gitu kan ya? Nah sekarang kalau kita sekecil misalnya nih, tadi ada yang datang lebih dulu terus dapat hadiah, seneng gak Bu? Coba yang dapat hadiah angkat tangan. Seneng gak ini? Seneng kan? Kenapa senang? Karena dapat hadiah. Dapat hadiah itu baik apa buruk? Baik kan? Kalau kita dapat kebaikan kita senang. Tapi kalau saya datang tadi saya ngomel-ngomel, kok baru segini yang datang, kira-kira seneng nggak? Nggak seneng kan ya. Jadi hakikatnya manusia itu lebih suka dengan sesuatu yang membahagiakan. Maka tularkanlah kebahagiaan ini kepada linnas seluruh manusia, siapapun itu. Apakah dia muslim, apakah dia bukan muslim. Karena kebaikan yang kita cerminkan dari cara kita bicara, dari cara kita berperilaku, dari cara kita memuliakan orang lain, itu adalah Al-Quran yang tercermin dari diri kita. Gitu. Berarti hudan linnas adalah meleburkan Al-Quran ke dalam diri, sehingga orang lain mendapatkan kebahagiaan dari kebaikan itu, dan atas izin Allah, orang ini juga jadi mau melakukan kebaikan juga. Gitu. Jadi yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin kita itu menjadi kemudahan untuk orang lain atas Al-Quran yang ada di dalam diri kita, dan bukan untuk menjadikan orang lain dalam kesulitan. Dan saya juga minta ampun kepada Allah, barangkali dulu waktu saya ngajak teman saya itu saya udah menjadikan dia dalam kesulitan ya, karena pulang kan dia langsung megangin kepala gitu sampai pusing gitu, besok nggak mau ngomong lagi, nggak mau nongkrong lagi, nggak mau ke kantin bareng lagi gitu. Jadi kepada apa yang sudah kita lakukan dan itu adalah kesalahan, semoga Allah ampuni kita semua. Lanjut ke ayat 186, siapa yang mau baca artinya? Oh iya boleh. Agak keras ya Bu, mic-nya cuma satu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah iya, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada yang sudah menghafalkan surat Al-Baqarah? Boleh angkat tangan. Takut dites ya? Ya coba bacakan ayat ini. Juz 2 ada yang sudah hafal? Belum, oke. Atau barangkali masih ada yang ingat kalau pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul atau sering ditanyakan oleh kaumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara mereka ada yang bertanya, yas'alunaka 'anil anfal.
Mereka bertanya tentang kemenangan. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang darah haid dan seterusnya. Tapi di antara semua pertanyaan itu, jawaban Allah kepada Rasulnya adalah kul. Katakan kepada mereka. Jadi Rasulullah ditanya sama kaumnya, Rasulullah bertanya kepada Allah, Allah bilang kepada Rasulnya, katakan kepada mereka. Tapi satu pertanyaan ini, apabila, jika, kalau, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Nah, di sini Allah tidak mengatakan kul. Jadi biasanya Allah suruh Nabi yang menjawab, sekarang Allah langsung yang menjawabnya. Kalau ada hambaku, jadi Allah menyebutnya hambaku, bukan linnas. Kalau manusia secara umum berarti ada jarak nih antara Allah dengan ciptaannya ini. Tapi kalau menyebutnya hambaku, ada kataku di sana. Ada keistimewaan nggak sih? Kayak saya kalau dipanggil Altan mama gitu, tapi kalau mamaku itu rasanya beda. Pernah ngerasain itu? Beda kan rasanya ya dipanggil. Kalau suami manggilnya apa, Bu? Ibu? Ya, mama manggil ibu. Panggilan sayangnya loh. Dek, Masya Allah. Ya udah lah, nggak usah dibahas lah ya, masih ada yang jomblo ini. Ya itulah intinya, kalau panggilan itu ada ku, itu artinya itu spesial. Ada kedekatannya. Kayak tadi ya, misalnya kita tiba-tiba dipanggil sama ustazah kita gitu. Dalam majelis ini kan kita nggak tahu ya ustazah itu kenal sama kita nggak sih secara personal. Kaget nggak misalnya saya tiba-tiba manggil, saya sebut namanya yang nanti iri lagi ya. Ya misalnya Fula. Di sini ada yang namanya Mawar nggak? Nggak ada ya? Ya misalnya Mawar sini dong. Kaget nggak? Oh kirain ustazah nggak tahu nama aku gitu. Nah ini nih dipanggil kalau hamba-hambaku, kalau di antara hamba-hambaku kesayanganku ini bertanya tentang aku, ini Allah langsung yang menjawab. Sesungguhnya aku dekat. Jadi saya membayangkan ada seorang hamba yang ngerasa dia hina banget, lemah banget, nggak pantas banget ngomong sama zat yang maha tinggi, terus dengan malu-malu gitu ngumpet di belakang gitu di antara barisan orang-orang yang menurut dia adalah orang-orang yang sholih. Orang itu cuma bilang ya Allah, cuma bilang kayak gitu. Ini saya membayangkan Allah itu berlari langsung kepadanya. Iya, ada apa? Ngerasa ada keistimewaan nggak? Padahal kita cuma bilang ya Allah. Dan bayangkan Allah itu berlari menghampiri kita sambil bilang iya, aku mendengarkan. Jadi fa inni qorib, memang sedekat itu. Fa inni qorib, memang kita dengan Rob kita itu tidak ada jarak. Fa inni qorib menunjukkan bahwa kita tuh nggak perlu perantara siapapun untuk bisa ngomong sama Allah. Cara ngomong sama Allah gimana? Kalau Allah ngomong sama kita lewat apa? Al-Quran. Tadi kan risalati Robbi, surat cinta untukku dari Robku. Tapi kalau kita mau ngomong sama Allah lewat apa? Doa. Jadi ad-du'a'u huwal ibadah. Bahkan cuma doa aja kita udah ibadah. Karena cuma doa aja artinya kita tuh udah mengakui kalau Allah itu adalah Rob kita. Maka itu adalah bentuknya ibadah. Tapi coba di sini uji da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan da'wata. Di sini Allah menyebutnya da'wata, bukan doa. Jadi kalau doa itu misalnya gini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada berapa doa ini? Kalau dari rangkaian doa ini cuma satu yang tadi barusan saya sebutkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini satu doa. Tapi ini 3 da'wata. Paham ya? Jadi doa itu satu rangkaian utuh, sementara da'wata itu adalah setiap rinciannya. Dan Allah mengabulkan setiap rinciannya, setiap keinginan kita. Syaratnya adalah falyastajibuli. Apa itu artinya? Maka mintalah.
Maka minta. Allah itu maha mendengar, Allah maha tahu isi hati kita. Tapi kalau kita nggak minta, kira-kira sama Allah dikabulkan nggak? Wallahu alam. Kalau misalnya ada di antara hamba-hamba istimewa yang bahkan saking sibuknya membela agama Allah, saking sibuknya dakwah, saking sibuknya bersama Al-Quran, dia sampai lupa untuk minta sama dirinya sendiri, ini dipenuhi kebutuhannya sama Allah. Tapi untuk hambanya yang secara umum, yang punya permintaan, maka mintalah. Dan Allah menjamin, uji buda'wata. Aku akan mengabulkan setiap rinci dari doa-doa itu. Oke, sekarang saya tanya, ibu-ibu punya permintaan? Banyak kan? Tahu nggak seberapa banyak? Nggak kehitung kan? Terlafazkan nggak? Ada yang terlafazkan, ada yang enggak. Ada yang dipanjatkan di waktu sholat nggak? Atau cuma sekedar duduk, ya Allah? Gitu. Pernah ya? Cuma ngebatin bahkan dalam kondisi yang berat banget ya. Bahkan yang keluar tuh cuma air mata gitu. Tenggorokan tuh udah nggak bisa mewakili rasa yang ada di dalam sini gitu, saking banyaknya. Iya nggak sih? Tapi yakinlah air mata itu udah berlari menuju Allah loh. Kita cuma ya Allah terus memandang langit aja, itu udah bentuknya permintaan. Bahkan Rasulullah yang dahulu pernah gelisah, karena dahulu kan kiblatnya kita di mana? Baitul Maqdis ya. Terus diolok-olok sama orang Yahudi, Rasulullah tuh gelisah cuma mandang langit aja. Rasulullah nggak ngomong apa-apa, cuma mandang langit aja. Gelisah gitu, ini kenapa, ini gimana, dan seterusnya. Tapi Allah yang maha tahu mengabulkan dengan dipindahkanlah kiblat itu ke Masjidil Haram. Jadi nggak apa-apa loh kalau kita nggak bisa ngomong gitu. Kita bukan pujangga ya. Kita bukan orang-orang yang pandai merangkai kata. Tapi kita tahu kemana harus meminta. Pandang langit aja nggak apa-apa, cukup diam aja nggak apa-apa, nikmati air matanya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak meminta. Nah, yang terakhir adalah hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nih, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Ini ternyata bukan syarat dikabulkan doa, tapi syarat untuk kita memperoleh kebenaran. Jadi Allah itu nggak butuh ibadah kita, kebaikan kita, susah payahnya kita, sholat, puasa dan sebagainya itu nggak butuh. Dan itu bukan syarat untuk dikabulkannya doa. Tapi itu semua kita lakukan supaya kita tetap dalam iman ini dan tetap dalam ketakwaan ini. Udah kebayang pulang dari sini mau ngapain? Mau berdoa. Iya, Masya Allah ya, doa itu luar biasa. Nah, sekarang ayat terakhir. Dari tadi kita ngobrolin apa sih? Ngobrolin apa? Kemana orang-orang ini? Halo? Sehat semua? Masih bersama saya? Masih ya? Oh iya, merenung. Oh iya, langsung melantunkan doa. Ya Allah. Jadi udah langsung fokus dengan dirinya masing-masing. Nah, tadi kita bahas apa yang pertama? Tentang puasa. Yang kedua? Fadilah bulan Ramadan. Terus apa lagi? Hakikat doa. Nah, sekarang yang terakhir, kan tadi kita bahas tentang spiritual ya, kedekatan kita dengan Allah, cara Allah memerintahkan hambanya dengan kalimat yang baik, terus bagaimana istimewanya Al-Quran, bagaimana pulang dari Ramadan nanti kita membawa banyak kebahagiaan dan seterusnya. Percaya atau tidak, ternyata ayat terakhir yang dibahas di ayat 187 ini justru membahas tentang hubungan suami istri. Jadi teman-teman, pernah nggak sih bertanya-tanya, kita dari tadi lagi ngomongin ibadah, kok sekarang lagi ngomongin hubungan suami istri ya? Jadi kita kok temanya melenceng ya? Kayaknya. Nah, teman-teman ada yang pernah gelisah ini nggak? Atau ya udah terima-terima aja lah kata Al-Quran gini gitu ya? Yang ke satu apa yang kedua? Yang kedua sih. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir ya? Ya itu, jadi diantara orang-orang yang oleh Allah diistimewakan menjadi ulama karena mereka itu senang berpikir.
Dan di antara berpikirnya ulama adalah mereka bertanya-tanya kenapa dari rangkaian ibadah spiritual oleh Allah ditambahkan satu ayat yang berhubungan dengan biologisnya manusia. Kenapa? Satu, ini saya nggak sebutkan ayatnya secara detail ya, tapi cukuplah teman-teman bisa membaca di situ bahwa ternyata Ramadan itu yang diharamkan 3 hal tadi itu cuma di siang hari aja, tapi di malam hari boleh. Gitu ya kesimpulannya. Nah, kenapa kok Allah mencantumkan satu ayat ini di antara ayat-ayat yang penuh dengan tema spiritual tadi untuk menunjukkan bahwa satu, agama ini adalah agama yang memanusiakan manusia. Yang jomblo coba angkat tangan. Banyak lagi ya. Masih kecil-kecil lagi ya. Kita bahas nggak ini, Bu? Bahas aja nggak? Jadi nanti persiapkan diri ya. Kalau teman-teman sudah menikah, bahwa berjalan dengan pasangan, misalnya kita nih berjalan dengan suami, itu ada listriknya. Dan listrik itu kalau nggak disetrum, tidak diberi aliran, itu bisa menyumbat dan jadi penyakit. Nah, agama ini tahu hakikat ini, makanya kamu nggak boleh cuma di siang hari aja, kalau malam boleh. Oke? Memanusiakan manusia kan ya. Terus yang kedua, hikmah yang kedua adalah bahwa puasa itu bukan untuk diri sendiri. Ramadan itu bukan untuk ibadah dan merahibkan diri aja. Bukan untuk berada di dalam kamar, tilawah sendiri, sholat sendiri, ibadah sendiri, bukan. Tapi juga bersama dengan keluarga. Jadi kita nggak bisa nih jadi satu keluarga yang utuh, kecuali pertamanya adalah dengan pasangan dulu. Dengan pasangan itu oke dulu. Dengan pasangan itu saling menjadi pakaian dulu. Di sini ada kalimat ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi dia perempuan itu adalah pakaian untukmu laki-laki, dan kamu laki-laki adalah pakaian untuknya perempuan. Jadi pakaian ini fungsinya tuh ada 2. Kita menjaga pakaian ini atau pakaian ini yang menjaga kita. Kita menjaga pakaian ini, misalnya nih, saya pakai baju cerah kan ya Bu, saya makan coklat. Biasanya cara makannya gimana? Langsung digeragas gitu atau gini? Kenapa? Biar nggak kotor. Jadi kita jaga biar baju ini nggak kotor. Tapi suatu saat misalnya kita naik motor, terus kehujanan, yang kita pakai apa? Jas hujan. Kenapa? Biar baju kita nggak basah. Jadi itu adalah pakaian yang menjaga kita. Jadi sama antara suami dan istri. Istri itu menjaga suami, suami juga menjaga istri. Dan 2 peran ini harus saling dilakukan. Kalau salah satunya timpang, artinya dia tidak bisa berjalan beriringan dengan hati yang lapang. Pasti ada aja masalahnya. Dan di sini sama Allah dikasih tahu nih, apalagi di bulan Ramadan, ketika setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, maka perbaikilah hubungan dengan pasangan. Perbaikilah hubungan dengan pasangan. Bahkan Ustaz pernah memberikan tips bagi yang mau promil itu di bulan Ramadan. Bagi yang mau menyuburkan anggota keluarganya, misalnya untuk merekatkan lagi hubungan antara suami kita, misalnya dia agak berjarak sama anak laki-lakinya, kita rekatkan di bulan Ramadan. Misalnya kita selama ini sibuk dengan aktivitas kita sendiri, maka kita rekatkan kembali dengan anggota keluarga itu di bulan Ramadan. Pernah nggak kita 1 bulan penuh makan bareng satu meja 1 hari 2 kali selain di bulan Ramadan? Hampir-hampir nggak pernah ya. Jadi Ramadan itu momen hikmat banget loh untuk kita bisa kumpul sama keluarga. Momen hikmat banget untuk saling menyemangati nih, apalagi anaknya yang masih baru belajar puasa ya. Ya semangat sedikit lagi, terus dikasih aktivitas ini, dikasih aktivitas itu. Jadi kalau kita mendatangi Ramadan dalam kondisi kita pengen jadi solih sendirian, sesungguhnya bukan itu yang Allah inginkan. Jadi di ayat ini kode bahwa jangan pernah berpikir yang besar tentang mengubah dunia kalau kita belum bisa memperbaiki diri sendiri dan hubungan kita dengan keluarga.
Wallahu taala a'lam bishawab. Untuk awal cukup insya Allah di sini ya. Sebenarnya ada yang masih mau dibahas tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya coba simpulkan pertanyaannya ya Bu. Ramadan nanti mana yang lebih utama, kita banyak beribadah dengan diri sendiri atau bermasyarakat dan memiliki peran di sana gitu ya. Karena kan di sosial juga kita ada peran, misalnya mengajarkan, misalnya bersama-sama melakukan kegiatan positif dan seterusnya. Ini ada yang punya pertanyaan yang sama? Atau udah tahu jawabannya? Yang udah tahu jawabannya boleh di-share jawabannya di sini. Ini pendapat saya pribadi ya Bu, artinya Ibu bisa cari referensi yang lebih sahih lagi. Tapi kalau saya teringat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tuh didatangi 3 orang sahabat yang berbeda-beda di waktu dan tempat yang berbeda. 3 sahabat ini menanyakan pertanyaan yang sama. Amalan apa yang paling utama? Jadi ada 3 orang. Seharusnya kalau 3 orang menanyakan pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Tapi ternyata 3 orang ini diberi Rasulullah jawaban yang berbeda. Yang pertama ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah. Yang kedua bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Sholat di awal waktu. Terus dari 3 jawaban itu kira-kira mana yang paling utama? Jihad lah. Jihad. Relatif, tergantung. Ya, sesuai kebutuhannya. Jadi kenapa jawabannya bisa beda-beda? Karena Allah itu membentangkan amalan, itu ada banyak sekali pintu. Dan Allah memberikan amalan kepada setiap hamba, itu juga seperti membagikan rizki. Ada yang dia lapang waktunya, tapi tidak diberi kecerdasan. Tapi dia senang bermajelis, jadi dia datang aja, duduk karena dia senang. Tapi dia nggak nyambung-nyambung sebenarnya. Tapi itu adalah amalan dia yang utama. Ada orang yang diberi kecerdasan, tapi ternyata waktunya sempit. Jadi dia banyak belajar, dia banyak memberi. Waktunya sempit tuh artinya dia hampir-hampir nggak beristirahat gitu, karena banyak hal yang harus dia pikirkan, banyak hal yang harus dia pupuk dan sebagainya. Mungkin amalan utamanya adalah mengajarkan ilmu itu, atau mempelajari ilmu itu, mengembangkan ilmu itu dan seterusnya. Ada orang-orang yang dikasih rizki anaknya banyak, berderet-deret, bedanya cuma 9 bulan. Ada 3. Kira-kira mana yang lebih utama? Dia sholat di awal waktu apa ngurusin anaknya? Ngurusin anaknya, gitu. Jadi kita melihat bagaimana kondisi kita dulu. Kalau kita lebih utama untuk berada di dalam rumah, karena kata suami, lebih utama kamu ngurus rumah, jaga kehormatan saya, dan didik anak-anak, lakukan. Sekalipun itu di bulan Ramadan. Kan ada ya perasaan kita, sekali aja sih Bi dalam 1 tahun ini gitu, aku sholatnya di masjid, aku iktikaf, aku ikut bukber, bla 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 bla. Ada kan ya keinginan kita, aku tuh udah bertahun-tahun ngurusin anak terus. Ya iya, orang anaknya emang umurnya juga bertahun-tahun. Kan anak kan gak 1 kali diurus 1 bulan selesai kan. Kita bukan bekerja, tapi kita mengasuh dan mendidik generasi gitu. Barangkali memang amalan utama dia adalah yang itu. Ya udah dijemput aja. Kalau misalnya kita punya kelapangan waktu nih, terus misalnya diminta nih, Ustazah minta tolong pas Ramadan dibimbing nih ibu-ibu yang belum bisa ngaji, seminggu sekali aja gitu, atau misalnya setengah jam aja habis subuh, dan itu kita udah pamit ke suami misalkan dan boleh, ya udah lakukan, barangkali itu yang utama. Jadi kita jemput amalan yang paling dekat dan yang paling bisa kita lakukan. Kalaupun misalnya bertahun-tahun yang kemarin Ramadanku itu banyak hikmat sama umat nih, banyak bikin acara, banyak bikin takjil gratis, kan capek ya masak terus, apalagi rame, banyak yang harus dimasak, habis waktu dan sebagainya. Aku pengen Ramadan bulan ini aku nggak ikut itu lagi, aku pengen hatam dalam 1 bulan itu 60 kali seperti Imam Syafi'i misal ya boleh. Kalau memang dia mampu dan amalan terdekatnya adalah itu, dan tidak ada suami atau anak-anak yang masih harus dilayani lagi, ya nggak apa-apa, lakukan aja.
Kalaupun misalnya Ramadan, ya Allah aku sekolah nih belum selesai. Kok iya koas itu di bulan Ramadan? Kan kalau koas itu ada jaga malam ya. Orang tuh terawih gitu, aku malah jagain pasien gitu. Orang itu pada iktikaf gitu, pada baca Quran gitu, sekali duduk hatam. Aku alif lam mim aja belum sempat kesentuh dan sebagainya. Kalau itu amalan terdekatnya, barangkali itu adalah amalan yang utama. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa membantu saudaraku menunaikan hajatnya lebih aku cintai daripada iktikaf di dalam Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Artinya kita nggak perlu takut kehilangan amalan hanya karena oleh Allah kita diberi amalan yang lain. Kan kadang yang bikin kita sedih itu, kok dia udah hatam ya, aku belum. Kok dia gampang banget ya datang ke majelis, aku sulit. Kok dia bisa ya masak segitu banyak untuk orang yang buka puasa sementara aku nggak pintar masak misalnya. Kok bisa ya suaminya mengizinkan dia iktikaf sementara aku tidak. Ya nggak perlu. Karena membandingkan ini adalah dosa yang pertama. Masih ingat nggak? Jadi ketika Allah menciptakan Adam, menganugerahkan ilmu kepada Adam, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, tapi iblis bilang apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Artinya iblis ini membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi dosa pertama dari penciptaan makhluk Allah itu adalah membanding-bandingkan. Ada yang tahu lagunya? Kayaknya tadi ada yang mau nyanyi deh. Iya, karena membandingkan itu akan selalu ngerasa kita tuh rendah, kita itu kurang, dan kita itu selalu kalah dibandingkan dengan orang lain. Berjalan aja di tracknya sendiri. Milikilah amalan utamanya masing-masing. Kita masih bisa jadi kesayangan Allah lewat pintu manapun yang Allah bentangkan kepada kita. Gitu ya, Ibu menjawab nggak kira-kira? Ya, Insya Allah cukup ya. Sebelum kita berdoa, ada sedikit kalam penutup bahwasanya kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan. Dalam beberapa puluh hari ke depan, persiapkanlah diri untuk menyambut bahwa sebentar lagi yang tersayang akan datang. Sebentar lagi Ramadan yang begitu gegap gempita itu akan datang. Seandainya kita benar-benar mencintai bulan ini, mengharapkan banyak kebaikan di bulan ini, maka bersiaplah. Persiapkan cawan-cawan kita sebesar mungkin. Sebagaimana tadi di awal sudah saya sebutkan, Ramadan ibarat curah-curah hujan, maka kebaikan apa yang bisa kita bawa pulang tergantung sebesar apa cawan yang kita miliki. Kalau cawan kita sebesar gelas saja, hanya sebesar itu yang kita bawa pulang. Tapi kalau cawan kita sebesar lautan, barangkali yang bisa kita bawa pulang lebih banyak lagi. Maka bersiaplah untuk bisa menyambut Ramadan agar Ramadan pergi nanti tidak ada yang tersisa di hati kita kecuali hanya kebahagiaan saja. Kita tutup dengan berdoa bersama ya teman-teman. Ini doa yang sudah sering kita lantunkan tapi favorit sekali, Masya Allah, karena doanya banyak sekali. Kita menunduk pasrah dulu, kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikan ia sebagai imam, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami dilupakan darinya, ajarkan kami apa yang tidak kami ketahui darinya.
karuniakan rizki untuk kami membaca Al-Quran siang dan malam, dan jadikan Al-Quran sebagai hujjah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kebaikan untuk kami dalam beragama, sebab ia adalah peneguh dalam setiap urusan. Berikanlah kebaikan untuk dunia kami, karena di dalamnya terdapat kehidupan. Berikan tempat kembali yang baik di sisimu nanti, dan anugerahkan kebaikan yang banyak di akhirat kami. Ya Allah, jadikan kebaikan di akhir usia kami, sebaik-baik amal perbuatan di akhir hayat kami, dan jadikan hari terbaik kami saat berjumpa denganmu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kehidupan yang menyenangkan, kematian yang nyaman, dan tempat kembali tanpa kehinaan dan keburukan. Kami memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kemenangan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, dan kematian terbaik. Tetapkan kami, beratkan timbangan kebaikan kami, kuatkanlah iman kami, angkatlah derajat kami, terima sholat kami, ampuni kesalahan kami, dan kami memohon kepadamu surga tertinggi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an, walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakar rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.